Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sebuah pembahasan UAS Fisika 2. Oke, langsung saja ke soal pertama, yaitu kawat listrik A mengalirkan arus sebesar 3 ampere pada sumbu Z positif keluar dengan panjang tak hingga di titik 2,4 meter. Sementara kawat listrik B mengalirkan arus 5 ampere ke kiri sumbu X negatif berada di sepanjang titik 20,10 meter sampai titik min 30,10 meter. Maka pertanyaannya adalah yang A, yaitu gambarkan kondisi tersebut. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, kita akan membuat sebuah grafik seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah medan 3 ampere yang berada di titik 2,4 dan kawat yang berada di titik min 30,10 meter sampai titik 20,10 meter, yang besar arusnya itu sekitar 5 ampere. Nah, untuk soal kedua itu kita disuruh menentukan besar dan arah medan magnet pada titik 2,2 meter. Nah, titiknya ada di sebelah sini. Jadi untuk mencari besar dan arah medan magnet, kita menggunakan rumus. Oh ya, kita hitung dulu untuk yang kawat A, medan magnetnya itu kita menggunakan rumus BA sama dengan mu I dibagi 2pi kali A. Nah, A itu apa? A itu adalah jarak dari titik yang dituju ke jarak dari arus listriknya ke titik yang dituju. Di sebelah sini ya. Jadi kita masukkan untuk mu 0-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya itu 3 ampere dibagi 2pi kali untuk jaraknya itu 6. Nah, kita temukan hasilnya adalah 10 pangkat min 7. Untuk arahnya sendiri, karena dia itu dari sini, dari yang kawat A, maka kita dapatkan arahnya adalah menuju X atau ke kanan, X positif. Karena menurut hukum tangan kanan, seperti itu. Untuk hukumnya sendiri bisa dicek langsung di materi ya. Nah, untuk yang kawat B, kita dapat menghitung menggunakan rumus mu I dibagi 4pi dikali A dikali sin alfa 2 min sin alfa 1. Nah, kita masukkan mu nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 5 dibagi 4pi per 12. Untuk sin alfa nya sendiri bisa kita dapatkan dari sini ya, rumus Pythagoras. Ini kita hitung, dapatlah hasilnya 21,63 untuk yang R1 nya sisi miring 1, dan untuk yang sisi miring 2 kita dapatkan 3,18.
sin alfa itu kan sin depan miring. Nah, jadinya 32, depannya itu 32 ya. Dari sini dari sini 32 dibagi dengan sisi miringnya yang sebelah sini. Oke. Untuk yang ini, yang sin alfa 1 itu 18 karena dia mulainya dari 2 titik X nya, dia mulai dari 2 sampai ke 20. Maka dari itu kita kurangi 2, jadinya 18 dibagi dengan sisi miringnya sebelah sini ya, yaitu 21,63. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 7,375 kali 10 pangkat min 8 Tesla. Untuk arahnya sendiri, dia itu ke arah Z positif ya, seperti ini. Oke, lanjut ke yang soal selanjutnya, yaitu kita disuruh mencari besar dan arah gaya. Bentar. Sebelum itu kita totalkan dulu medan magnetnya dari kawat A dan kawat B. Nah, seperti ini. B total sama dengan 10 I ditambah 7,375 K dikali 10 pangkat min 8, karena tadi itu satu ini untuk koma-komanya, sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ditambah 7,375 pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya adalah 12,425 kali 10 pangkat min 8T. Untuk arahnya sendiri, dia ada di antara K dan X. Nah, arahnya di sebelah sini ya. Untuk soal selanjutnya itu kita disuruh untuk mencari besar dan arah gaya pada titik 2,-2M jika memiliki muatan min 10 nanokolom, atau bisa dikonversi menjadi 1,10 pangkat min 8 kolom dengan kecepatannya yaitu 5 meter per detik ke arah Y positif. Nah, karena kita disuruh untuk mencari gaya, kita dapat menggunakan rumus gaya sama dengan muatan dikali kecepatan dikali silang, maksudnya dikali cross, dengan medan magnetnya. Nah, kita hitung seperti ini. Kita kali cross, kita dapatkan hasilnya 50 min K plus 36,875 I kali 10 pangkat min 8. Lalu kita kalikan dengan yang ini 10 pangkat min 8, jadinya min 875 I plus 50K dikali 10 pangkat min 16 Newton. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, kita baca soalnya. Nah, pada soal nomor 2 kita disajikan sebuah cerita. Pada 2022 PT PLN mencatat bahwa sebanyak 4.700 desa di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T belum menikmati listrik, termasuk Papua.
Telkom University Surabaya mencoba menjadi bagian dari solusi dengan merancang dua inovasi, yaitu panel surya dan mikrohidro sebagai upaya menerangi tanah Papua. Tim panel surya berhasil memberikan kontribusi rata-rata 10 watt dari kebutuhan 3000 watt. Sedangkan tim mikrohidro akan melengkapi kekurangannya dengan merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air sungai. Jika salah satu sungai di sana sanggup memutar listrik sebesar 240 putaran per menit, maka soal pertama adalah buatlah gambar rangkaian pembangkit GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik, serta tunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan daya yang dibutuhkan. Untuk besar medan magnet, luas permukaan, GGL, arus, dan jumlah lilitan diatur sendiri. Oke. Nah, untuk menggambarkan rangkaian pembangkit GGL dan membuktikannya, kita dapat menggambar generator. Gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini untuk perputarannya, kecepatan putarannya, dan ini sudutnya atau tetanya. Untuk yang ini itu adalah arusnya ke arah sini. Nah, untuk yang ini adalah arah medan magnetnya ke arah sini ya. Nah, itu asal usulnya itu kita dari arus air, terus arus air tersebut memutar kincir airnya, lalu itu akan putaran kincir air tersebut akan disalurkan ke generator seperti itu. Nah, tadi untuk GGL-nya sendiri, karena kita membutuhkan 3000 watt daya untuk menerangi tanah Papua. Nah, dan sedangkan si 1000 wattnya sudah di-handle oleh panel surya. Nah, kita sekarang sisanya adalah tinggal 2000 watt. Nah, 2000 watt ini bisa kita identifikasi dengan P sama dengan V kali I. Nah, P atau dayanya itu adalah 2000. Untuk V-nya sendiri itu adalah 440 dikali 4,55, yang bisa kita buktikan dengan rumus ini. E sama dengan N kali B kali A omega sin omega T plus theta awal. Nah, tadi untuk energi atau voltasenya kita sudah dapatkan atau sudah kita tentukan 440. Untuk N-nya sendiri kita tentukan itu adalah 1000. Untuk B-nya tidak kita tentukan. Dan untuk omega sin-nya sudah kita dapatkan dari sini. Nah, omega itu bisa kita hitung dengan 2pi kali frekuensinya. Nah, kita pindah ruas, frekuensinya sama dengan N per T. Nah, N per T tadi kan putarannya adalah 240 putaran per menit. Nah, kita jadikan detik, jadinya 240 dibagi 60 detik. Kita dapatkan frekuensinya adalah 4. Langsung kita kalikan, yaitu 2pi kali 4 sama dengan 8pi. Oke, kita lanjut ke sini. Karena omega Oh, sorry, ini untuk A-nya ya, atau areanya. Luasnya itu sama dengan 0,5 meter. Dan omega sin-nya itu 8pi dikali sin 90. Kenapa kok 90? Soalnya ini omega kan.
8pi kali T nya 1, terus theta awalnya 0. Nah, dapatlah 90 ya. Ya pokoknya gitulah. Terus sama dengan 440 dibagi 1000 dikali 0,5 dikali 8pi. Kita dapatkan hasilnya 0,035 Tesla. Ya, Tesla, seperti itu. Nah, karena kita sudah dapat B-nya, bisa kita hitung, akhirnya kita dapatkan 440. Seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal 440, nah, kita dapat 4,55-nya ini dari mana? Dari 440 dibagi ya, 440 dibagi maksudnya 2000 dibagi 440. Nah, hasilnya ini ya. Nah, itulah asal usul mendapatkan 4,45 ini. Oke, ke soal selanjutnya, yaitu kita disuruh untuk merancang trafo agar tegangan menjadi 8 kV. Nah, yang berarti kalau kita untuk menaikkan tegangan itu berarti kita membutuhkan trafo step up ya. Gambarnya seperti ini trafonya. Dengan lilitan primernya itu adalah 1000 lilitan. Terus untuk tegangannya tadi itu adalah 440 volt tegangan primernya, dan untuk tegangan sekundernya itu 88.000 volt ya, dari sini. Terus kita masukkan ke dalam rumus perbandingannya. Lilitan primer dibagi lilitan sekunder sama dengan voltase primer dibagi voltase sekunder. Kita masukkan bilangannya, kita pindah ruas, dan kita dapatkan hasilnya adalah 200.000 lilitan untuk lilitan sekundernya. Seperti itu. Untuk soal ketiga disajikan sebuah rangkaian seri RLC yang memiliki resistansi 60 ohm, induktansi 400 mH, dan kapasitansi 8 mikrofarad yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt dengan frekuensinya 70 Hz. Nah, tentukan impedansi dari rangkaian RLC tersebut. Jadi karena tadi videonya kepanjangan dan memorinya nggak cukup, kita lanjut di part 2 ya. Oke, terima kasih.